Jadi sobat era sekalian, hal-hal ini konkret kalau kita bicara tentang bernegara berbangsa. Kita tidak melihat bahwa kita suka atau tidak suka dengan pemerintahan apapun. Yang kita lihat adalah apakah janji-janji kemerdekaan itu sudah ditunaikan atau tidak. Tidak boleh kemudian janji itu diubah. Beda sama cita-cita. Saya pernah mengutip dari Anies Baswedan juga. Kalau cita-cita nggak tercapai kita revisi. Tapi kalau janji tidak bisa. Kalau itu sudah dicanangkan maka harus ditunaikan. Kalau tidak kita akan berdosa. Saya usul, kan kalau ditanya muda atau tua tidak ada definisinya, bukan? Berapa umur orang disebut muda? Berapa umur disebut tua? Jadi saya bikin definisi, ini boleh nanti dipakai. Kalau yang dipikirkan adalah masa lalu, kalau yang dibicarakan masa lalu, walaupun hitungan umurnya sedikit, secara tahun sesungguhnya dia sudah tua. Ya, baik. Tapi kalau yang dibicarakan masa depannya dan yang dia pikirkan tentang masa depan, walaupun hitungan tahunnya sudah panjang, sesungguhnya dia masih muda. Nah, yang di sini yang berkumpul membicarakan masa depan, bukan? Kalau itu disebut muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya yang menarik, yaitu soal Anies bertemu dengan milenial. Karena milenial ini penting. Karena generasi milenial Gen Y dan Gen Z itu 50% lebih dari jumlah pemilih yang terdaftar. Jadi very significant untuk diperhitungkan dalam gelaran Pilpres 2024. Karena itu tidak heran kalau Anies kemudian di Magelang bertemu dengan kaum milenial tersebut. Kita sudah lihat tadi ya videonya. Definisi muda bagi Anies adalah bukan usia biologis tetapi apa yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan masa lalu, itu tua. Tapi kalau yang dipikirkan adalah masa depan, itu muda. Insya Allah Refli Harun muda semangatnya karena yang dipikirkan adalah masa depan, bukan masa lalu. Karena masa lalu rasanya kita nggak bisa lagi ya kasih preferensi, kasih referensi bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa atau sebuah negara yang kita idam-idamkan. Merdeka adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dari perjuangan rakyat Indonesia. Tapi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, pencerdasan bangsa, apalagi ikut berperan dalam kedamaian dan ketertiban dunia, itu masih menjadi barang mewah yang kita belum bisa lihat, bisa peroleh hari ini. Kecuali oleh kepada segelintir orang yang kebetulan dekat dengan kekuasaan, mau mengendorse kekuasaan, yang mau kong kali kong. Tapi kita kan tidak bicara begitu, kita bicara mengenai Indonesia, rakyat Indonesia yang 270 juta. Bayangkan, tadi saya bicara dengan seseorang ya, bicara tentang emas. Dia membayangkan kalau rakyat Indonesia itu punya tabungan emas semuanya, maka utang kita itu sudah kita bisa bayar, bahkan lebih ya. Oke, sobat RH sekalian,
eh, karena emas itu sebenarnya kan dari dulu sejak zaman kapanpun sampai zaman sekarang masih bisa terpakai. Beda sama uang ya, uang bisa lapuk, bisa hilang dan lain sebagainya, dan terpakainya lebih mudah. Oke, kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan temui milenial di Magelang. Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden Anies Baswedan menemui ratusan kaum milenial di gedung olahraga Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 12 Agustus 2023. Baca pres yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini mengajak berdiskusi beberapa kaum muda yang hadir dalam acara milenial ngobrol pintar ngopi bareng Anies. Oh, luar biasa ya. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar dengan milenial di Magelang ini, kata Anies. Ia menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan milenial dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kata Anies, mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana nanti ke depan. Menurut dia paling menarik dari kaum milenial adalah mereka bukan hanya menyampaikan tentang dirinya, tetapi tentang masyarakat. Ada yang bertanya tentang lapangan pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan merupakan masalah utama yang dihadapi anak-anak muda. Hal ini kami sampaikan harus menjadi prioritas untuk menyediakan lapangan pekerjaan bukan hanya di kota-kota besar tetapi di kota menengah dan kecil sehingga generasi milenial tidak harus berpindah untuk mendapat pekerjaan, katanya. Oleh karena itu katanya bantuan untuk kegiatan ekonomi mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas dan hal itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak. Menurut dia, sektor industri kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang bisa dikembangkan dengan cepat dan menyerap lapangan pekerjaan. Ia menuturkan bahwa dalam kesempatan itu disampaikan pula tentang kualitas pendidikan. Para orang tua menginginkan agar pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu menjadi prioritas. Saya sampaikan memang kita memiliki prioritas di bidang pendidikan. Kita ingin agar setiap anak yang lahir punya tempat di sekolah, jadi bangku sekolah harus cukup. Sekarang ini bangku SD kelas 1 banyak dan cukup, tetapi SMP kelas 1 dan SMA, SMK kelas 1 itu kurang, kata Anies Baswedan. Ya pasti Anies tahu karena dia adalah mantan rektor dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi saudara sekalian, problem negara ini real ya. Salah satunya adalah problem yang terkait dengan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Sepertinya sepele, tapi itu justru yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kenapa orang butuh pekerjaan? Dua hal. Karena dia butuh eksistensi dan dia butuh uang. Yang paling jelas. Negara kita belumlah negara yang pada taraf di mana bisa membiayai orang yang nganggur sekalipun. Walaupun negara kita kaya raya seperti ini. Kalau negara itu bertanggung jawab, betul-betul mensejahterakan rakyat, maka tidak ada orang yang tidak makan di Republik ini. Semuanya harus makan. Semuanya harus kenyang perutnya. Nah, soal pekerjaan, memang itu tantangan bagi negara untuk menyediakan sektor-sektor yang terus-menerus menambah lapangan pekerjaan. Tapi soalnya ketika ekonomi timpang dan pincang seperti ini, apalagi kekayaan misalnya dikuasai oleh konglomerat dan bahkan negara asing, maka negara tidak punya kemampuan. Jangankan untuk memberi makan semua rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin bernegara saja sudah tertatih-tatih. APBN yang mestinya menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, kan begitu. Malah setelah perubahan konstitusi kok malah jadi APBN yang defisit. Karena tadi ambisi untuk membangun proyek-proyek mercusuar yang uncontrollable, yang tidak terkontrol secara baik. Jadi sahabat daerah sekalian, dalam konteks ini penting bicara dengan milenial agar mereka paham dan sadar harus memilih siapa. Memilih pemimpin macam apa di masa depan. Tidak hanya pemimpin yang hanya memikirkan masa lalu, seolah-olah kita pernah punya masa lalu yang glorified,
ya, mengglorifikasi masa lalu yang padahal kita juga harus catat apa iya kita punya masa lalu yang gilang gemilang? Enggak juga rasanya. Ya 5 tahun dalam Orde Baru mungkin pernah terjadi. Pada masa Orde Lama enggak pernah terjadi. Ya. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah success story. Karena itu kita harus mencari referensi itu di masa depan. Kita harus punya standar yang jelas. Dan standar itu sudah diberikan tahun 45. Yaitu standar mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat. Nah itu saja yang harus dilakukan pemerintah. Kalau bisa 3 itu maka pemerintah sudah amanat. Yaitu melindungi rakyat. Melindungi rakyat itu tidak boleh ada rakyat yang ketakutan. Apalagi kalau yang mengancam itu state aparatus sendiri. Tidak boleh ada rakyat yang nyawanya terbuang percuma. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah aparat negara sendiri. Ya. Dosanya 2 kali lipat bahkan. Tidak boleh ada orang yang tidak sejahtera. Ini jangankan sejahtera, ada yang mati kelaparan. Ada yang bunuh diri karena tidak mampu makan atau membiayai kehidupan. Tidak boleh orang yang tidak sekolah. Karena itu angka literasi harus lebih tinggi. Tidak boleh orang buta huruf misalnya. Kalau sekarang pendidikan wajib itu adalah 9 tahun, tidak boleh ada orang yang tidak tamat sampai SMA. Jadi sobat era sekalian, hal-hal ini konkret kalau kita bicara tentang bernegara berbangsa. Kita tidak melihat bahwa kita suka atau tidak suka dengan pemerintahan apapun. Yang kita lihat adalah apakah janji-janji kemerdekaan itu sudah ditunaikan atau tidak. Karena janji itu harus ditunaikan. Tidak boleh kemudian janji itu diubah. Beda sama cita-cita. Saya pernah mengutip dari Anies Baswedan juga. Kalau cita-cita nggak tercapai kita revisi. Tapi kalau janji tidak bisa. Kalau itu sudah dicanangkan maka harus ditunaikan. Kalau tidak kita akan berdosa. Coba berapa banyak ya, kita berdosa kepada the founding parents, pendiri bangsa ini. Ketika mereka menjanjikan bahwa kemerdekaan itu adalah pintu gerbang untuk mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat dan mencerdaskan rakyat. Kok kita tidak ke sana arahnya? Tentu mereka punya keterbatasan untuk merealisasikan janji mereka di awal-awal kemerdekaan. Tapi sekarang kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Sudah hampir 80 tahun merdeka. Sudah 78 tahun merdeka tahun ini. Kenapa janji itu tidak bisa kita tunaikan atau tidak bisa kita laksanakan? This is the question sesungguhnya. Ya kan? Ya saudara sekalian. Itu saja ya yang saya share dalam kesempatan ini. Coba kita baca yang relevan saja ya, yang baik-baik saja. Semoga Pak Anies Baswedan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wow, Anies is the best. Selamatkan generasi muda penerus bangsa. Kami warga NU di era Amin Rais, kami merasakan dikhianati oleh politik identitas kelompok Amin Rais. 2020 kami warga NU tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya nggak apa-apa, I'm yours ya. But apakah Anda mewakili NU atau tidak kita tidak tahu ya. Tolong jangan apa istilahnya ya, jangan mengklaim, apalagi Anda bukan siapa-siapa. Kaum milenial sama zilenial diperkirakan 52%. Ini ceruk yang potensial untuk digarap. AHY pollingnya selalu tertinggi. Apakah ada korelasinya dengan sosok muda yang energik, smart, good looking dan lain-lain? Oke. Dia mendukung AHY sebagai calon wakil presiden ya. Assalamualaikum Bang RH, salam akal sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa lagi ya? Oke. Saya ingin sekali pindah ke warga negara jadi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar yang di sana hidupnya dijamin negara. Muak sekali sama yang malah bikin hancur Indonesia, apalagi nikel dan IKN dijual habis ke China. Ya saudara sekalian, wajar kita mencita-citakan kita menjadi bangsa yang seperti Uni Emirat Arab yang mampu mensejahterakan rakyatnya, yang mampu membayar rakyatnya, yang mampu menyekolahkan rakyatnya. Tapi one thing for sure, kita harus going together. Demokrasi kita bangun, kedaulatan rakyat kita bangun, kesejahteraan kita bangun, kecerdasan kita berikan.
Jadi banyak PR bagi pemimpin kita ke depan, ya. Jangan berpikir we are on the right track already. Kita harus berpikir bahwa banyak tantangan ke depan yang tentu harus kita hadapi, dan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi serta presiden-presiden sebelumnya, kita ucapkan terima kasih tentunya. Tetapi terhadap penyimpangan, hal-hal yang kurang dan lain sebagainya, ya tentu kita harus perbaiki. Jangan kemudian karena favoritisme kemudian kita menutupkan mata seolah-olah semuanya sudah baik. Ya, kita harus berjuang untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang paling diinginkan oleh orang lain untuk hidup di sini. Ya, bangsa yang bersih lingkungannya, bangsa yang cerdas, yang pandai dan lain sebagainya. Nah, karena itu aset-aset negara harus terdistribusi secara baik kepada rakyatnya dan tidak menumpuk di 1-2 orang atau segelintir orang saja. Jangan sampai 1% orang menguasai lebih dari 90% kekayaan Republik ini. Atau 10% menguasai 90% kekayaan, sebaliknya 90% hanya menguasai 10%. Nah, ini hal yang tidak baik, betapa timpangnya kekayaan tersebut terdistribusi kepada rakyat Indonesia. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie.